Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram bab Az-Zuhud wal Wara', dan malam hari ini kita akan membaca hadis nomor 1283, atau di dalam naskah yang lainnya syarah yang dituliskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hadis ini nomor 1481. Ada perbedaan yang jauh penomorannya. Seperti yang pernah saya sebutkan, karena sebagian ulama yang kembali mentahqiq naskah-naskah itu mendapati perbedaan. Ada hadis yang kadang mereka masukkan sebagai bagian dari hadis yang dibawakan oleh al-imam. Ada yang tidak. Ada yang hadis-hadis hanya sepotong tapi dibuatkan nomor barunya. Nah, akhirnya berbeda-beda nomor penomorannya. Baik, hadis ini berbunyi sebagaimana disebut oleh penulis, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas, yaitu dari Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, adalah saya dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu Nabi bersabda, ya gulam, wahai anak kecil. Gulam ini ada perbedaan makna di antara para ulama, tapi rata-rata semuanya mengacu pada makna anak kecil yang belum sampai kepada usia baligh, disebut dengan gulam. Anak kecil yang belum sampai usia baligh disebut dengan gulam. Ada yang mengatakan sekitar umur 7 tahun, ada yang mengatakan antara 7 tahun sampai usia baligh disebut dengan gulam. Kalau ada seseorang mengucapkan kepada orang yang lebih dari itu dengan istilah gulam, itu adalah majaz, sebagai bentuk berlemah lembut. Ini tentang kalimat gulam. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, karena memang ketika itu Ibnu Abbas usianya sekitar 10 tahun. Usianya sekitar 10 tahun, maka kata Rasulullah, ya gulam, wahai anak kecil, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dijaga? Apakah Allah butuh dijaga oleh hamba-hambanya? Apakah Allah butuh penjagaan dari makhluknya? Tidak. Bahkan makhluknya yang butuh penjagaan dari Allah. Ketika Rasul mengucapkan ihfazillah yahfazka, ini maksudnya jagalah syariat-syariat Allah.
jagalah perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, tunaikan perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah yahfazka. Dan kalimat berikutnya, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jagalah perintah-perintahnya, jagalah larangan-larangannya, jaga syariatnya, jaga agamanya, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu, yaitu Allah akan selalu memberikan pertolonganmu, Allah akan menjagamu, Allah akan memberimu taufik hidayah, selalu berada di hadapanmu. Apa yang engkau butuhkan dari Allah, Allah akan selalu memberikannya. Dan yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba itu adalah hidayah dari Allah. Hidayah itu jauh lebih mahal daripada makan dan minum. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah tegaskan dalam hadis ini, ihfazillah, jaga agama Allah, maka Allah akan menjagamu dan engkau akan dapati Allah selalu membantumu. Lalu Rasulullah ingatkan contoh yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mintalah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Tirmizi, riwayat Ahmad, dan di dalam lafaz yang lain ada lanjutan dari hadis ini. Jadi hadis ini tidak hanya sepenggal ini, akan tapi Al-Imam Ibnu Hajar membawakan sampai kepada lafaz wa idza sta'anta fasta'in billah. Sedangkan di dalam beberapa riwayat ada lanjutannya, di mana Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummah. Ini lanjutan dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummah law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya umat ini manusia, bahkan di dalam beberapa riwayat yang lain, seandainya manusia dan jin dia berkumpul semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Untuk apa mereka berkumpul? Untuk memberikan manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allahu lak. Maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Banyak buktinya. Betul itu jemaah, banyak buktinya. Banyak sekali. Contoh, kalau seseorang dalam keadaan kritis, sakit, dilarikan ke rumah sakit, semua tenaga medis yang ada dikerahkan segera. Semua peralatan yang ada dikerahkan semua. Yang mungkin secara ilmu manusia mungkin alat-alat ini akan membantu. Kemudian tenaga medis yang sedang ada akan membantu. Tapi tak jarang di antara orang-orang tersebut tak terselamatkan nyawanya. Bahkan kalau orang-orang yang sudah dirawat tiba-tiba kritis, itu kalau kita lihat ke rumah sakit itu sibuk, tim medis sibuk segera, semua alat dipasang, sibuk. Semua yang ahli tergantung penyakitnya, spesialis apa semua ikut mengecek, ikut memberikan bantuan. Tapi karena Allah tidak menetapkan manfaat tersebut bagi hamba yang sedang sakit ini, maka tidak ada yang mampu dilakukan oleh manusia. Maka ini sabda Rasulullah SAW, bahwasanya seandainya umat ini manusia semuanya bersatu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan sanggup memberikan manfaat, melainkan hanya sebatas yang telah Allah tetapkan kepadamu. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, walau ijtama'u ala iyadurruka bi syai'. Dan kalau seandainya mereka bersatu berkumpul untuk menimpakan keburukan kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Maka mereka tidak akan mampu menimpakan mudarat. Tidak akan mampu menimpakan mudarat, kerusakan, keburukan, kejahatan, kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Apa pelajarannya? Pelajarannya, jangan takut yang berlebihan.
terhadap sesuatu yang tidak pasti mudaratnya. Karena mudarat itu tidak akan menimpa seseorang melainkan berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan. Kalau kita yakin, masalahnya kita kan tidak yakin. Secara lisan kita yakin, tapi secara hati masih banyak yang setengah-setengah yakinnya. Sehingga khawatir yang berlebihan terhadap sesuatu yang tidak pasti mudaratnya. Ini yang banyak terjadi pada manusia. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan, seandainya umat ini atau manusia berkumpul semuanya dan akan menimpakan kemudaratan, keburukan kepadamu, mereka tidak akan mampu menimpakan kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan kepadamu. Wajaffatis suhuf, kata Rasulullah, rufi'atil aqlam, telah diangkat qalam, alat tulis untuk menulis takdir-takdir Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Wajaffatis suhuf, dan telah kering tinta-tinta yang dituliskan di atas lembaran-lembaran takdir tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang hasan sahih. Sebagian mengatakan ada yang hasan, ada yang sahih. Kemudian sebagian mengatakan rijalnya ini adalah rijal Muslim. Rijal, sebagian mengatakan bahwasanya rijalnya thiqat, baki rijal thiqat, rijal syaikhain, kecuali ada beberapa nama yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada beberapa nama perawi dari hadis ini yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi sebagian rijalnya rijal thiqat. Maka sebagian ulama mengatakan hasan sahih. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini sebagaimana disimpulkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya Minhatul Allam. Yang pertama, beliau mengatakan fil hadithi darsun tarbawiyun. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang berhubungan dengan tarbiyah. Bagaimana mendidik, membina seseorang. Wa huwa tawadu' lis-sighar, yaitu tawadu, sifat tawadu, sikap tawadu seorang yang lebih dewasa, lebih berumur terhadap anak kecil. Dan mengajarkan anak-anak ini apa-apa yang bermanfaat kepada mereka. Nah, ini pelajaran pertama yang disimpulkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya Minhatul Allam. Kata beliau, ada pelajaran tarbiyah di sini. Seorang yang lebih tua ada kalanya tawadu kepada anak-anak, sebagaimana Rasulullah, bahkan Rasulullah membonceng Ibnu Abbas dan mengajak Ibnu Abbas berbicara dan menyampaikan ilmu sambil dibonceng berjalan dan mengajarkan hal-hal yang bermanfaat untuk Ibnu Abbas. Dan yang seperti ini, kata Syekh Shalih Fauzan, ini persis seperti hadis Umar ibnu Abi Salamah. Umar ibnu Abi Salamah suatu ketika ikut bersama Rasulullah dan senior-senior sahabat makan di suatu jamuan. Umar ibnu Salamah masih kecil, anak-anak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang ada di hadapanmu. Ini juga contoh lain bagaimana Rasulullah memberikan tarbiyah kepada anak-anak. Jadi beliau itu tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat ilmu kepada orang-orang yang sudah dewasa, tapi ada kalanya beliau memberikan nasihat untuk anak-anak. Berarti salah satu pelajarannya, ada kalanya perlu majelis khusus anak-anak atau remaja-remaja atau akhwat, dan Rasulullah melakukannya seperti itu. Itu perlu. Kadang ada materi-materi, contoh saja, akhwat atau ummahat ada di majelis, kadang materi atau pertanyaan ingin disampaikan, dia tidak mau suaminya mendengar langsung. Ketika kajian umum seperti ini, tentu tidak bisa dia bertanya. Atau mungkin anak kecil mau curhat ke ustadznya tentang orang tuanya. Nah,
Jadi itu manfaat kalau majelis-majelis yang lebih dikhususkan. Dan tentu kalau memang ada yang lebih spesial yang mengajarkannya itu jauh lebih bagus. Walaupun tidak mesti, tidak mutlak. Seperti di masa Rasulullah, ada kalanya sahabiat itu belajar langsung dari Rasulullah, ada kalanya mereka belajar dari sahabiat yang lain. Belajar bertanya kepada Aisyah, banyak di antara sahabiat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengambil ilmu, menyerap ilmu yang didapat oleh Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini di dalam hadis yang kita baca ini Rasulullah memberikan nasihat khusus kepada anak kecil. Tapi nasihat ini juga bermanfaat untuk semua usia. Kemudian pelajaran yang kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa fi hadza dalalatun bayyinah ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqassir inayatahu bit-tawjih 'ala al-balighin. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan perhatian dengan memberi nasihat hanya kepada orang-orang sudah dewasa. Tidak hanya kepada orang-orang sudah dewasa. Akan tetapi kata beliau, bal inna inayatahu imtaddat litashmal al-atfal. Akan tetapi perhatian Rasulullah itu mencakup juga anak-anak kecil. Nah, itu Nabi kita luar biasa. Luar biasa beliau mendidik umat ini. Tidak hanya fokus pada orang-orang dewasa, tapi juga kepada anak-anak kecil. Lalu kata Syekh mengingatkan kita, membaca fa'alal aba wal muallimin al-inayatu bin nasyi'ah mundu du'umati adfarihim. Maka kepada orang tua, kepada para guru, para pendidik, hendaklah memberikan perhatian dengan pertumbuhan anak-anak mulai dari masa kecil mereka. Ini nasihat dari Syekh Shalih Fauzan di pelajaran pertama dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, wa fil hadits dalilun ala fadli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mendapatkan tempat spesial di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlan lil wasali hadhil wasaya al-'azimah ma'a sighari sinni. Dari mana pelajaran ini bisa diambil? Kata Syekh, Rasulullah melihat Ibnu Abbas yang walaupun usianya masih sekitar 10 tahun, tapi karena jernihnya akalnya cerdas dan akalnya sehat, Rasulullah melihat dia anak yang memang pantas untuk mendapatkan nasihat seperti ini. Walaupun anak kecil, tapi tidak seperti sebagian anak-anak yang pikirannya main, keluyuran, lari dan sebagainya. Apalagi kalau di masa kita sekarang, anak kecil kalau sudah megang handphone, sudahlah. Bahkan tidak hanya anak kecil usia 10 tahun, yang kalau dahulu usia 15 tahun itu sudah dewasa sekali. Sekarang usia 15, 20 tahun sibuk dengan handphone dan main game. Tambah lagi kalau sekarang katanya akan ada perhatian khusus terhadap gamer-gamers. Tapi itu perbedaannya. Bahkan ada sahabat yang perbedaan usianya dengan orang tuanya itu hanya 11 tahun. Berarti orang tuanya nikah, ayahnya nikah sekitar umur berapa tahun? Sekitar 10 tahun. Dan dahulu umur segitu sudah dewasa cara berpikirnya. Sekarang umur 20 tahun masih banyak yang kanak-kanakan. Jangan lihat ke Reza. Baik. Jadi kata Syekh, fil hadis dalilun ala fadli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma haitsu ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlan li hadhil wasaya al-'azimati ma'a sighari sinni. Dalam hadis ini
menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas, karena Nabi menilai dia itu pantas untuk mendapatkan nasihat yang agung ini walaupun usianya masih kecil. Pelajaran yang ketiga, fil hadithi dalilun ala anna man hafidha hududallah ta'ala wa ra'a huquqahu hafidhahu Allah fi dinihi wa dunyah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya barang siapa yang menjaga batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala dan selalu untuk memeliharanya, maka Allah akan menjaga dunia dan agamanya. Allah akan menjaga dunia dan agamanya. Saya ulangi, dalam hadis ini pelajaran barang siapa yang selalu menjaga batasan-batasan dan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjaga dunia dan agamanya. Kenapa demikian? Li'annal jazaa'a min jinsil amal. Karena ada kaidah dalam agama kita, balasan itu sesuai dengan amal. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya baik, dia akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau perbuatan buruk yang dilakukannya, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum. Lihat, yansurkum ini balasan dari Allah. Amalnya apa? Nasru dinillah. Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Berarti balasan itu akan didapatkan oleh seseorang berdasarkan amalnya. Yang ingin dijaga Allah, jaga agama Allah. Yang ingin dijaga Allah, jaga syariat Allah. Jaga batas-batas ketentuan-ketentuan agama Allah, maka Allah akan menjaganya. Atau contoh lainnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Fadhkuruni, ingatlah aku, kata Allah, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Berarti balasan sesuai dengan amal. Yang ingin diingat oleh Allah, yang tidak ingin dilupakan oleh Allah, jangan lupakan Allah. Yang ingin diingat oleh Allah, ingatlah Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Berarti balasan sesuai dengan amal. Dan ini pelajaran yang jelas sekali disebutkan di dalam hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anak kecil, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan dapati Allah selalu di hadapanmu, memberikan pertolongan, bantuan, kemenangan, dan penjagaan kepadamu. Menandakan bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu akan didapatkan sesuai dengan amal. Maka kadang lucu melihat sebagian orang, ketika dia sehat, ketika dia baik-baik saja, senang-senang saja, lupa Allah. Tapi ketika Allah uji dengan penyakit, atau Allah uji dengan sesuatu yang buat dia sedih, ya Allah, kenapa engkau timpakan ini kepadaku, ya Allah. Berkeluh kesah, ya Allah, kenapa ini engkau timpakan kepadaku. Padahal dia kemana saja. Ketika Allah berikan kelapangan harta, ketika Allah berikan kesehatan, kondisi badan yang sehat, fisik yang kuat, harta yang sedang berlebih, dia lupa dengan Allah. Tapi ketika Allah uji, mungkin harta yang, usaha yang bangkrut, atau kesehatan yang terganggu, atau kehilangan orang-orang yang disayangi, lalu menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang seperti ini, hamba-hamba yang seperti ini, hamba-hamba yang tidak tahu diri. Padahal Allah sudah katakan, ingat Allah, Allah akan ingat dia. Allah sudah katakan, atau Rasulullah sudah katakan, jaga Allah, Allah akan jaga dia. Sebaliknya, kalau dia tidak menjaga Allah, maka jangan salahkan Allah kalau Allah pun tidak menjaganya. Kalau dia tidak ingat kepada Allah, jangan salahkan Allah kalau Allah pun tidak ingat kepadanya. Ini yang harus diperbaiki dari hamba-hamba Allah yang beriman. Lalu kata Syekh, amma man ada'a hududallah, adapun orang-orang yang menyia-nyiakan ketentuan-ketentuan Allah dan melalaikan perintah-perintah dan larangan-larangannya,
maka sesungguhnya orang yang seperti ini tidak berhak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 67. Surat At-Taubah ayat 67 Allah berfirman, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Jadi ketika ada di antara manusia yang lupa kepada Allah, jangan heran kalau Allah pun lupa kepadanya. Tapi jangan heran juga ketika kita mendapati sebagian orang lupa kepada Allah, tapi zahirnya Allah berikan kecukupan. Maka sungguh itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menunda, istidraj, penundaan dari Allah untuk menimpakan azab atau iqab kepadanya. Kadang kita lihat, sebab kalau berdasarkan penjelasan ini akan muncul pertanyaan, loh, banyak orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tapi kok dunianya berlebih, hidupnya senang-senang saja, rajin maksiat, tapi usahanya makin maju. Kenapa demikian? Yang pertama yang harus dipahami, Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki, baik kepada orang yang cinta kepada Allah atau yang tidak cinta kepada Allah, baik kepada orang yang Allah cintai maupun kepada orang yang Allah benci, tetap Allah beri dunia. Itu dunia. Kemudian ada kalanya istidraj itu Allah berikan kepada manusia. Jadi kita dapati orang-orang yang larut dalam dosa, bergelimang maksiat, tapi seolah dunia Allah bukakan untuk mereka. Ini adalah istidraj dari Allah, penundaan dari Allah agar dia tetap larut, sehingga suatu ketika Allah timpakan azabnya, Allah cabut nyawanya, dan dia membawa dosa yang banyak. Tentu seorang mukmin tidak menginginkan yang seperti ini. Maka dahulu para salafus saleh pernah berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, "Man ittaqallaha faqad hafidha nafsah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, faqad hafidha nafsah, sungguh dia telah menjaga dirinya. Wa man dayya'a taqwa, dan barang siapa yang menyia-nyiakan takwanya, faqad dayya'a nafsah, sungguh dia telah menyia-nyiakan dirinya. Wallahu ghaniyun anhu, dan Allah tidak butuh kepadanya. Jadi yang ingin dijaga oleh Allah, orang yang bertakwa itu pada hakikatnya dia menjaga dirinya sendiri. Orang yang jauh dari takwa pada hakikatnya dia menyia-nyiakan dirinya sendiri. Dan Allah tidak butuh kepada manusia, tapi manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, fil hadis tahqiqut tauhid bil istighna'i billahi ta'ala an khalqih. Di dalam hadis Ibnu Abbas yang di awal tadi kita baca, terdapat pelajaran penerapan tauhid dengan bergantung kepada Allah, dengan hanya bergantung kepada Allah, tidak kepada makhluknya. Nah, itu menunjukkan tauhid yang kuat atau yang bagus dari seorang hamba, jika bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini didapatkan? Dari perkataan Rasulullah, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah An-Nisa Allah pun berfirman, "Was'alullaha min fadlih." Mintalah kepada Allah karunia-Nya, jangan minta kepada selain Allah. Minta
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini di dalamnya terdapat bagaimana penerapan tauhid hanya bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk-makhluk Allah. Sebagian ulama menjelaskan boleh meminta kepada manusia atau kepada makhluk dalam perkara yang manusia mampu melakukannya. Sedangkan dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, maka tidak boleh meminta kepada selain Allah. Hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masalah-masalah yang manusia mampu melakukan, kita boleh minta tolong. Minta tolong ambilkan sesuatu, tolong lakukan ini, tolong buatkan saya bangunan seperti ini, speknya seperti ini, tolong belikan ini. Itu hal-hal yang manusia mampu melakukannya. Tapi kalau minta tolong sore ini atau malam ini pindah alihkan hujan, jangan di sini. Tolong sebulan ini jangan turunkan hujan agar surut banjir misalnya. Itu perkara yang hanya Allah mampu melakukannya. Maka hal-hal yang seperti itu tidak boleh manusia meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain tentang keberkahan, umur yang panjang dan sebagainya, dijauhkan dari berbagai keburukan dunia dan akhirat. Itu perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, maka tidak boleh seorang meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Hadis dari naskah, kalau naskah ini kebetulan saya baca sekarang ini naskah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Hadis 1482. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqal izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau berkata, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku kepada amal idza amiltuhu ahabbani Allah. Jika saya amalkan, maka Allah akan mencintaiku. Wa ahabbani an-nas, dan manusia orang lain pun akan mencintaiku." Faqal, lalu Rasulullah bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah di dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Tentang kedudukan hadis ini juga banyak khilaf di antara para ulama, bahkan ada yang mendhaifkannya, ada yang menghasankan dan hasan li ghairih. Kalau di sini penulis atau Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hadis hasan. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, al-hadis dalilun ala fadli zuhdi fid dunya. Hadis ini, di dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Di awal pembahasan bab zuhud wal wara sudah disinggung. Zuhud itu banyak definisi dari para ulama, tapi kesimpulannya pada umumnya mengatakan zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Tidak memberikan manfaat untuk akhirat, maka ditinggalkan. Seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, berarti dia sudah melakukan zuhud. Tentu berbeda zuhud antara seseorang dengan yang lainnya kalau berdasarkan makna ini. Contoh, ada seseorang dia tidak bisa zuhud dari kendaraan karena dia butuh untuk aktivitas dakwah,
mengajar, dan yang lainnya untuk akhiratnya. Ada seorang yang dia bisa zuhud terhadap kendaraan, kerja dia mungkin di rumah saja. Dia banyak di rumah, punya usaha, punya toko di rumah. Kalau butuh apa-apa tinggal telepon sales, diantar. Dia tidak begitu merasa butuh dengan kendaraan. Lalu dia zuhud. Dan tidak butuh untuk akhiratnya, masjid di samping rumahnya misalnya. Tidak butuh kendaraan. Jadi beda-beda. Maka jangan heran kalau mungkin sebagian kita mendengar ada ustadz yang menjelaskan zuhud itu sebagaimana bisa bagi orang-orang yang miskin dan juga bisa bagi orang-orang yang kaya. Karena zuhud itu bukan berarti tidak membutuhkan dunia. Tapi zuhud itu meninggalkan sesuatu dari dunia ini yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dan ini juga definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan oleh muridnya Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat. Maka kalau punya kebun kelapa sawit luas dan itu bisa dimanfaatkan untuk akhirat, tidak tercela jika menambah aset, kemudian diniatkan, ditekadkan ini aset ini saya beli lagi 10 hektar, semua hasil panennya 50% panen setiap bulan untuk kegiatan dakwah di Masjid Imam Syafi'i misalnya. Itu bukan perkara yang terlarang. Itu luar biasa yang seperti itu. Maka kalau kita lihat, kalau kita baca sejarah para salafus saleh, banyak di antara mereka orang-orang yang kaya. Contoh juga, kalau seandainya zuhud itu tidak boleh dunia, Rasulullah tidak akan mendoakan Anas agar menjadi orang yang Allah karuniakan harta yang banyak. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat, para kaum Ansar memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunda Anas ini karena tidak memiliki apa-apa, dia hanya membawa Anas dan menemui Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa yang bisa saya berikan hadiah kepadamu, tapi saya memiliki anak yang masih kecil, jadikan dia pelayanmu. Rasulullah mengusap kepalanya seraya mendoakan, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fihima. Ya Allah, berilah dia rizki, harta dan anak keturunan yang banyak. Lihat, doa Rasulullah, harta yang banyak. Lalu kata Rasulullah, wa barik lahu fihima, tapi hartanya harus berkah. Jangan cari harta yang banyak malah menjauhkan dari akhirat. Nah, kalau seperti itu dia harus zuhud terhadap hartanya. Kalau seseorang memiliki harta yang banyak menjauhkannya dari akhirat, maka dia harus hati-hati. Sedangkan doa Rasulullah kepada Anas agar berkah. Kita lihat juga bagaimana Utsman, sahabat yang kaya raya, ketika kaum muslimin kesusahan air bersih, dan Rasulullah memotivasi para sahabat agar bersedia membeli bi'r rumah, sumber air bersih milik seorang Yahudi. Utsman yang tampil. Begitu juga ketika Rasulullah membentuk pasukan Jaysul Usrah menghadapi bangsa Romawi yang sudah mendekat ke Jazirah Arab di akhir-akhir Rasulullah, di akhir-akhir hidup Rasulullah. Rasulullah memotivasi sahabat untuk menggalang donasi, mempersiapkan pasukan besar. Utsman juga yang tampil, yang paling banyak infaknya. Di masa Abu Bakar terjadi paceklik, kemarau panjang, perbekalan kaum muslimin di Baitul Mal sudah mulai menipis, tidak cukup untuk kebutuhan kaum muslimin di Madinah. Dan mereka hanya menunggu kedatangan rombongan dagang Utsman dari Syam. Sebagian pedagang yang licik, yang culas, berusaha mencegat rombongan Utsman ini di pinggiran kota Madinah, di luar. Lalu mereka menawar dengan harga yang tinggi, dengan rencana atau tekad nanti akan dijual mahal kepada penduduk Madinah. Mereka tawar, tapi Utsman menolak. Kata Utsman, sudah ada yang lebih dahulu menawar lebih tinggi dari itu. Mereka naikkan lagi tawarannya. Utsman kembali mengatakan ada yang lebih tinggi dari itu. Mereka naikkan lagi tawaran, Utsman tetap mengatakan yang sama. Akhirnya mereka heran, seluruh pedagang Madinah sudah ada di situ, siapa lagi yang berani nawar? Lalu Utsman katakan, Allah telah membeli ini dengan sorga. Utsman juga, bayangkan, itu contoh seorang hamba yang Allah anugerahkan harta yang berlebih,
tapi dia pergunakan untuk kebaikan akhiratnya. Dan yang seperti itu tidak boleh kita zuhud dari harta-harta yang seperti itu. Kalau antum punya harta dan membantu antum untuk meraih ridha Allah, jangan menolak untuk tidak mendapatkannya. Dan saya yakin kalau semuanya berpikiran seperti itu, akan kuat dakwah di sini, terbantu. Ya. Sudah masuk waktu Isya. Baik, silakan muadzin. Pak Ketua, setelah adzan lanjut sebentar ya. Salat dulu atau bagaimana? Lanjut aja. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan memetik beberapa faedah dari hadis yang kedua yang kita baca. Hadis yang berbunyi izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad fima indan nas yuhibbakan nas. Di antara pelajarannya hadis ini menunjukkan tentang keutamaan zuhud di dunia dan bahwasanya zuhud tersebut salah satu sebab mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mencintai hambanya, salah satunya zuhud terhadap dunia. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam kitab Al-Fawaid bahwasanya sifat zuhud tidak akan sempurna pada seseorang jika padanya ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan terhadap dunia yang tepat bagaimana? Kemudian pandangan terhadap akhirat. Yang pertama, pandangan terhadap dunia, dia melihat dunia ini adalah sesuatu yang tidak kekal. Dunia ini adalah fana. Dan seorang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, jika dia mendapatkan dunia, belum tentu dia juga tenang dan bahagia. Dan jika terlewatkan olehnya dunia, kadang dia juga sedih. Ini dunia. Sedangkan pandangan yang benar terhadap akhirat, memandang akhirat itu sesuatu yang pasti akan datang. Dan kehidupannya adalah kehidupan yang kekal. Kekal, abadi. Maka barang siapa yang lebih mendahulukan akhirat daripada dunia, berarti dia lebih mendahulukan kebaikan yang sesungguhnya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, jika dua pandangan ini ada pada seseorang, dia akan mampu zuhud dengan sebaik-baiknya zuhud. Melihat kepada dunia bahwasanya dunia ini sesuatu yang tidak hakiki, tidak kekal, tidak abadi. Kebahagiaannya hanya kebahagiaan yang semu. Melihat kepada akhirat itu kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang abadi. Kalau seandainya menyia-nyiakan akhirat, sengsaranya sengsara yang abadi. Maka orang yang seperti ini, dia akan mampu untuk betul-betul zuhud dengan benar. Kadang sebagian orang salah melihat, menjadikan dunia sebagai tujuan utama, lupa akhirat, sehingga tidak kenal dengan istilah yang zuhud, lalu menempuh semua cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini adalah dampak dari hilangnya zuhud dari seseorang. Orang-orang, kalau kita perhatikan orang-orang yang tidak pilih halal haram, itu karena mereka tujuannya dunia, sehingga menempuh semua cara. Tidak peduli mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan. Yang mereka inginkan bagaimana mereka mendapatkannya. Ini yang mereka pikirkan dan itu yang menjadi tujuan mereka. Padahal Allah jelas menyebutkan di dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lalu jika kita melihat atau membolak-balik Al-Quran, kita akan temukan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan zuhud. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, selain surat Al-A'la tadi, juga surat Al-Anfal ayat 67. Allah berfirman, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan dunia sedangkan Allah menginginkan akhirat. Ini juga pujian terhadap zuhud. Karena seorang hamba itu hendaknya dia harus lebih mendahulukan apa yang diinginkan oleh Rabbnya. Ketika Allah sendiri mengatakan,
wallahu yuridul akhirah, maka seorang hamba harus mendahulukan apa yang Allah inginkan. Allah ingin akhirat untuk hamba-hambanya, harus juga berusaha mencarinya. Jangan mengalahkan akhirat dengan dunia. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 77 Allah juga berfirman, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah, kesenangan dunia ini sedikit dan terbatas waktunya. Coba bayangkan berapa usia manusia hidupnya. Kalau sekarang rata-rata 60, 70, kalau sudah lebih itu bonusnya sudah luar biasa. Dan kesenangan yang didapatkannya tak seberapa. Sedangkan di akhirat itu lebih baik, lebih kekal bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini juga ayat ini menunjukkan keutamaan zuhud. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan dari hidup seseorang. Hidup seorang mukmin, seorang hamba, jangan dunia dijadikan tujuan. Kalau dia yakin akhirat lebih baik, lebih kekal, maka dunia itu dicari untuk mendapatkan akhirat. Ini yang harus betul-betul ditanamkan. Dunia dicari untuk mendapatkan akhirat, bukan untuk bersenang-senang di dunia. Pelajaran yang terakhir dari hadis ini, yadhkurul ulama hadzal hadis li bayani fadliz zuhdil mar'i amma fi aidin nas wal istighna'i anhum. Ulama menyebutkan hadis ini di bab az-zuhud atau di dalam kitab-kitab mereka untuk menjelaskan keutamaan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan tergiur lihat orang lain punya, pengen mau juga seperti itu, tidak apa-apa, tapi jangan tergiur dan melampaui batas sehingga muncul sifat hasad. Kalau berlebihan yang muncul sifat hasad jadinya. Tapi kalau misalnya lihat tetangga, lihat kawan, lalu muncul keinginan, biasa saja, dapat alhamdulillah. Atau misalnya semoga suatu saat saya juga bisa punya seperti itu biasa saja, normal. Manusia, tabiatnya manusia tentu ingin juga mendapatkan kebaikan seperti yang orang lain juga punya. Lihat kawan ganti motor baru, kapan motor saya bisa ganti ya? Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ganti lebih bagus dari itu. Semakin semangat hadir ke kajian misalnya, itu lebih baik lagi niatnya, tekadnya. Atau misalnya sudah punya motor, musim hujan susah nih kajian, semoga segera bisa beli mobil. Hadir kajian, bisa ajak kawan-kawan yang belum punya kendaraan. Itu luar biasa niatnya seperti itu. Akan tetapi yang paling afdal atau yang paling disukai itu ketika melihat seseorang lain atau orang lain punya, tanamkan diri kita tidak punya juga tidak apa-apa. Tidak punya pun tidak apa-apa. Alhamdulillah sudah punya seperti ini. Nah, itulah yang dikatakan Rasulullah di dalam hadis yang lainnya. Hadis riwayat Tabrani dan yang lainnya, riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan kumpulkan tekad keputusasaan. Kumpulkan keputusasaan, maksudnya kuatkan tekad untuk tidak mengharapkan apa yang ada pada orang lain. Untuk tidak mengharapkan ada pada orang lain. Apa maknanya? Maknanya zuhud dan qanaah. Ketika kita berusaha mendapatkan sesuatu, lalu Allah berikan tidak seperti yang kita harapkan, maka disitulah tetap merasa cukup, bersyukur, itu qanaah. Lalu ketika melihat orang lain Allah berikan lebih dari kita dan kita tidak silau mata melihatnya, tidak gelap mata melihatnya, dan tidak menginginkan seperti itu, alhamdulillah saya juga sekarang sudah cukup tanamkan. Nah, yang seperti ini sebagaimana Rasulullah sebutkan, izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, maka orang lain akan mencintaimu.
Tapi kalau yang tidak ada zuhudnya, selalu iri, selalu hasad, maka orang lain pun juga akan tidak menyukainya. Yang seperti ini akan dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, ini pelajaran kita di malam hari ini 2 hadis, dan sepertinya ini pertemuan Ramadan tanggal berapa? 10. Tanggal 10. 10 Maret. Masih ada satu sekali berapa pertemuan lagi sebelum Ramadan. Sekali, satu pertemuan ya. Tanggal 3 Maret insyaallah. Baik, untuk malam hari ini cukup sampai di sini materi kita. Waktu beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan, mungkin ada di antara jamaah ikhwan akhwat yang bertanya, silakan disampaikan pertanyaan. Yang akhwat silakan ditulis dan diedarkan ke depan. Jangan lupa tulisannya ditulis dengan tulisan yang besar agar mudah saya baca. Ini Ustadz bertanya, Masya Allah, pertanyaannya sulit nanti ini. Baik. Pertanyaannya, kedudukan lebih tinggi antara zuhud dengan wara', ya. Wallahu a'lam mana yang lebih tinggi, tapi kedua-duanya itu harus ada ya, untuk mendapatkan keutamaan dari Allah ya. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Wara' meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Berarti dua-duanya saling menguatkan ya, zuhud dan wara'. Maka kadang kita sering baca tentang para ulama, beliau seorang yang zuhud dan seorang yang wara'. Jadi tidak diadu kedua mana yang lebih utama. Ya, wallahu alam. Kalau mungkin saya belum dapat penjelasan, wara' lebih utama daripada zuhud misalnya. Tapi zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan wara' meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Jadi kedua-duanya itu adalah sesuatu yang afdal, tapi mana lebih afdal wallahu alam. Ya, mungkin kalau antum nanti punya ilmunya silakan di majelis antum sampaikan ke ikhwan ya. Sebab banyak para ulama ketika disebutkan biografi zahidan atau wari'an dan sebagainya, digabungkan antara duanya penyebutannya, itu menunjukkan keduanya sifat-sifat yang mulia ya. Perbedaannya, kalau zuhud berhubungan dengan sesuatu yang tidak hal duniawi tapi tidak bermanfaat dengan akhiratnya, tidak memberikan manfaat. Sedangkan zuhud meninggalkan suatu wara' meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang lain. Silakan. Baik, kalau tidak ada, sepertinya tidak ada. Cukup sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.